Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain Al-Qur'anul Karim berisi tentang sejarah, berisi tentang peristiwa-peristiwa gaib, berisi tentang hukum-hukum, Al-Qur'an juga berisi tentang petunjuk untuk kehidupan kita. Di antaranya adalah petunjuk untuk kita bermuamalah, bergaul, dan hidup bermasyarakat. Salah satu di antaranya adalah yang diajarkan oleh Al-Quran, yakni isar. Istilah isar ini diambil dari surat Al-Hasyr ayat 9. Ada di juz 28. Apa itu isar? Isar adalah perbuatan mendahulukan orang lain di atas dirinya sendiri. Contoh mudahnya, misalkan ketika kita berada di angkutan umum, pada saat itu kita duduk, kemudian kita melihat ada penumpang lain yang tidak kebagian tempat duduk, lalu kita mempersilahkan tempat duduk kita. Inilah salah satu contoh isar, mendahulukan orang lain di atas diri kita sendiri. Sahabat Salami rahimakumullah. Kehidupan bermasyarakat ini akan terjalin, akan terbina ukhuwah persaudaraan yang sangat kuat, kehidupan yang harmonis. Andaikan saja semua orang memiliki perilaku seperti ini. Semua orang berkomitmen untuk ingin mendahulukan kepentingan orang lain, bukan sebaliknya, ingin mendahulukan diri sendiri. Mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Hasyr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa yu'siruna ala anfusihim. Mereka orang-orang Ansor mendahulukan orang-orang muhajirin di atas diri mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun orang-orang Ansor ini mereka pun dalam keadaan kesusahan. Wa may yuqa shuhha nafsihi, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat Salami rahimakumullah. Di antara salah satu asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Hasyr ayat 9 ini adalah kisah yang dialami oleh sahabat Nabi sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Dikisahkan bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu. Tamu itu berkata, "Wahai Rasul, sesungguhnya saya sangat lapar." Maka Rasul pun kemudian menemui istri-istri beliau dan menyuruh untuk menyuguhkan, memberikan makanan kepada tamu tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata pada malam itu tidak ada sedikit pun makanan yang tersisa. Dengan terpaksa akhirnya Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bersabda, "Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu ini? Insya Allah kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala." Tiba-tiba ada salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang secara ekonomi tidak tergolong kaya. Tapi tiba-tiba dia berkata, "Saya ya Rasul." Akhirnya sahabat ini pun pulang menemui istrinya dan berkata, "Wahai istriku, suguhkan makanan. Kita ada tamu Rasulullah. Berikan makanan kepadanya." Kata sang istri, "Demi Allah, tidak ada makanan kecuali hanya sedikit
itu pun untuk anak-anak kita. Maka kata sahabat tadi kepada istrinya, berikan saja makanan itu kepadanya. Kalau anak-anak kita minta makan, tidurkan mereka, padamkan lampunya. Biarlah kita malam ini lapar, tidak apa-apa. Singkat cerita, tamu Rasul ini akhirnya dijamu, diberi makanan oleh sahabat Ansor tersebut. Keesokan harinya, Nabi menemui para sahabat, bersabda sambil tersenyum. Rasul menyampaikan berita gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kagum dan gembira dengan apa yang telah dilakukan oleh sahabat Ansor dan istrinya yang tadi malam telah memberikan makanan. Sahabat salami rahimakumullah, betapa mulianya orang yang berusaha, orang yang selalu ingin mendahulukan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Ada beberapa hikmah, beberapa fadilah, keutamaan juga ketika kita membiasakan sifat isar ini. Di antaranya adalah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga akan dicintai oleh makhluk, terutama oleh sesama manusia. Orang yang gemar menolong orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain di atas dirinya, dia akan dicintai oleh sesama manusia. Dan dengan begitu, maka kehidupan bermasyarakat akan damai, akan ukhuwah Islamiyahnya, persaudaraannya pun akan menjadi makin kuat. Kemudian hikmah berikutnya adalah orang yang suka melaksanakan isar, mendahulukan kepentingan orang lain, maka urusan dunia dan urusan akhiratnya pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat salami, mudah-mudahan kita bisa menjadikan sifat isar ini sebagai kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun ingat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa tidak berarti bahwa dalam semua hal kita boleh melakukan isar. Di antara yang tidak boleh, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah kita tidak boleh mendahulukan orang lain atas diri kita dalam urusan-urusan ibadah wajib yang itu berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah. Misalkan ketika kita berwudu, umpama kita mendapati air yang hanya cukup untuk satu orang berwudu, sementara kita pada saat itu bersama dengan teman-teman kita, maka tidak boleh kita menyuruh orang lain untuk berwudu sementara kita bertayamum. Tidak boleh yang seperti itu. Tidak boleh pula misalkan ketika kita sholat berjamaah, kita berada di shaf yang pertama, lalu kita mempersilahkan yang lain untuk berada di shaf yang pertama, kemudian kita memilih di shaf yang kedua. Jadi intinya dalam ibadah-ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah, seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, kita tidak boleh mendahulukan orang lain. Karena itu bisa menyebabkan kita lalai, atau bahkan bisa jadi kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal-hal seperti ini kita tidak boleh isar. Tapi dalam urusan hubungan dengan sama manusia, dalam bermuamalah, isar itu sangat mulia. Dahulukan urusan orang lain dalam urusan duniawi. Mudah-mudahan dengan perilaku, dengan sifat isar ini, maka kehidupan kita pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.